Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar menyuruh anak-anak kita melaksanakan salat di usia 7 tahun. Kemudian pukullah mereka ketika meninggalkan salat di usia 10 tahun. Memukul bukan berarti untuk menyakiti, tetapi memukul untuk mendidik agar kelak ia di kemudian hari tidak meninggalkan salat. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan salah satu rukun Islam yang telah ditetapkan rukun dan syaratnya oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu harus sesuai dengan kaifiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ia menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Salat itu menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan terhadap permasalahan salat. Bagaimanapun kondisinya, sesibuk apapun situasinya, maka seseorang itu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan dan keistimewaan salat. Salah satunya di antaranya yang pertama, bahwa salat itu akan mencegah seseorang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimis salat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu salat, itu lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa sekarang banyak orang yang melaksanakan salat, tetapi dengan salatnya itu tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar? Karena ia melaksanakan salat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ia melaksanakan salat hanya sebatas gerakan-gerakan tubuh tanpa disertai dengan ruh. Oleh karena itu, ikhwatu iman, dirikanlah salat dengan penuh kehusuan. Kemudian yang kedua, bahwa salat itu merupakan amalan yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud tentang amal apa yang paling utama, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu liwaktiha, yaitu salat pada waktunya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang di antara kaum muslimin ada orang yang suka melalaikan salat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam bagi orang-orang yang melalaikan salat dalam Al-Qur'an surat Al-Maun ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang salatnya lalai, orang-orang yang menunda-nunda waktu salat, orang-orang yang tidak memperhatikan salat. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga,
bahwa salat itu akan menghapuskan dosa-dosa bagi orang yang melaksanakannya. Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa salat fardu yang 5 waktu itu bagaikan sebuah sungai yang airnya mengalir di depan pintu rumah seseorang, kemudian ia mandi di sungai itu dalam sehari 5 kali, maka tentu saja tidak ada kotoran di dalam tubuhnya. Begitu juga salat akan membersihkan dosa-dosa. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa setiap langkah kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan salat, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah akan angkat derajatnya. Oleh karena itu, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat, jagalah salat, laksanakan salat, jauhi maksiat, maka insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.